saya Tengku Fadli Ahmadi, saya salah satu hair artist di Indonesia. Memulai karir itu semenjak di tahun 2012 pada saat aku kuliah di Jogja. Nah, pada saat kuliah di Jogja itu kan karena paksaan orang tua, jadi ketika menjalani kuliah itu ngerasa kurang nyaman di bidang yang aku pilih. Nah, ketika untuk potongan rambut, model rambut segala macem, itu saya mulai ketika saya masih kelas di SMP. Nah, itu udah dari kecil itu emang udah suka memotong rambut segala macam, kayak udah suka dengan gaya-gaya rambut. Tapi sadarnya lama ketika pas udah di Jogja, pas udah memulai pilihan kuliah tapi ngerasa nggak nyaman, akhirnya aku mencoba untuk bekerja di bidang rambut lagi. Kembali ke masa lalu dulu ketika aku suka motong rambut segala macam, ketika aku bekerja di situ dan akhirnya ngerasa oh ternyata memotong rambut itu lebih ngerasanya nyaman aja di situ, bekerja di situ. Dan akhirnya pada saat itu aku memilih jalan, lebih memilih ke tukang cukur untuk meninggalkan kuliah. Sempat berantem sama orang tua juga, dan akhirnya lebih pengen ngebuktiin ke orang tua aja sih bahwa perjalanan yang aku pilih ini nggak salah gitu. Mungkin kalau untuk personal pribadi sih, aku punya karakter sendiri dari model fashion, terus karakter potongan rambut juga aku lebih ke modern cut dengan stylenya yang lebih berkarakter sendiri sih dari fashion gitu. Kalau aku lebih sukanya di modern cut. Jadi kalau modern cut itu kalau aku pribadi lebih kayak bebas aja, kayak kita mengekspresikan imajinasi kita, apa yang lagi ada di kepala ya udah kita tuangin aja semaksimal mungkin kayak gitu. Lebih bebas aja sih. Nah, kalau untuk ke customer sendiri, biasanya aku ketika memotong rambut lebih menanyakan tentang kepribadiannya dia dulu. Kalau misalkan dia kerjanya di bidang dokter atau bekerjanya di bidang IO atau musik segala macam, lebih melihat dari sisi pekerjaannya dulu kan. Terus untuk dari style pakainya juga aku sesuaikan juga. Jadi ketika misalkan dia stylenya ini lebih rocker, ya potongan rambutnya aku lebih mereferensikan potongan model-model rock kayak gitu. Kalau misalkan untuk memotong model-model yang biasanya untuk portofolio, itu lebih kayak apa yang lagi ada di kepala ya udah dituangin aja imajinasinya, bermain warna dengan potongan model rambut yang belum pernah dipotong orang segala macam, lebih kayak menciptakan karya yang baru aja sih kayak gitu. Kalau aku sih biasanya kadang nggak terpaku dengan referensi foto-foto dengan potongan rambut yang sudah dibuat orang. Jadi kayak apa yang lagi ada di kepala ya aku tuangin aja. Misalkan kayak gambaran ukiran yang aku ciptain sendiri, terus dari warna-warna, perpaduan warna rambut yang tadinya belum pernah dicoba orang, yang belum pernah aku lihat orang membentuk warna seperti itu, kayak aku lebih menciptain sendiri kayak gitu. Kayak misalkan mix warna, kalau misalkan aku lagi coloring, potong rambut segala macam, kayak lebih apa yang ada di kepala dituangin aja gitu. Alat yang paling penting sih paling kacamata ya. Kalau kacamata ini kan aku biasanya kalau potong rambut kadang suka ada kendala, rambut yang kecil-kecil itu kadang kena ke mata segala macam. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk memakai kacamata. Aku ngerasa kayak ketika aku menggunakan kacamata itu kayak lebih meningkatkan rasa percaya diri aja sih. Nah, seperti kacamata ini, kacamata Pepudara ini tuh lebih kayak merefleksikan styleku, sehingga kayak membuat seorang barber tuh memiliki style serta memiliki hasil kualitas potongan yang original. Arti menjadi barber sih, yang pertama kita harus mendalami sosok kita ini di sini seperti apa gitu. Kayak misalkan kalau memotong rambut, menjadi seorang barber itu jangan cuma hanya sekedar mengikuti tren atau mengikuti zaman yang lagi naik, tapi lebih mendalami ke diri kita sendiri dulu. Diawali dengan rasa suka, terus ketika kita dari suka ketika kita bekerja udah ngerasa nyaman dan ngerasa udah mencintai pekerjaan kita, nah itu kita bakalan ngerasa bekerja itu lebih bahagia aja, kayak lebih mencintai pekerjaan ini, lebih semangat lagi bekerja di bidang ini gitu. Kita ketika membuat hasil karya
itu nggak cuma hanya memikirkan tentang pendapatan uang aja, tapi kayak kita tuh lebih ada kepuasan tersendiri ketika membuat karya yang lebih original lagi dengan versi kita. Saya tunggu Padi, Being Original.